janji gue kemarin, hari ini kita emang mau ke tempat si April ya, ke tempat Mbak April, ke base camp Lentera Malam. Karena hari ini emang kemungkinan sih gue bakal ngebahas tentang Gunung Kemukus sama mereka tuh. Jadi baru kita jalan ke sana sih menurut gua lebih enak juga, kita ngobrol-ngobrol sedikit, nggak usah deket-deket. Nah di sini kan gua sama dua orang tim kita ya. Ini di sini ada Mas Guntur, Mas. Nah di sini ada si biasa Bang Jun, Bang Bewok. Nah karena mungkin teman-teman yang nonton video ini juga kebanyakan dari Lentera ya, jadi kayaknya sih gue bakal cerita dikit gimana awalnya gue bisa ketemu sama Lentera Malam. Lentera Malam gimana sih di mata lo itu? Lentera Malam sendiri menurut gue orang-orangnya dia itu care ya, baik. Saat kita datang pun kita disambut dengan suguhannya, lalu kita diajak ke ngobrol-ngobrol ya seputaran tentang channel, lalu kegiatan-kegiatan kita sehari-hari, dan banyak lagi yang kita bicarakan. Dan kita kali ini yang kedua ya untuk kita main lagi ke tempat Lentera Malam seperti itu. Di daerah mana sih Bang itu? Kebetulan ini di daerah Rorotan ya. Rorotan ya? Daerah Rorotan ya, Jakarta Utara ya. Kota di Priuk. Terus lo juga kalau nggak salah waktu itu pernah ikut ke RJL juga ya, bareng ya Bang? Ya waktu itu gue pernah ke RJL sekali bersama Bang Jo. Di situ kita ngadain syuting juga ya di RJL 5 tentang gunung apa Bang Jo? Gunung Guntur. Gunung Guntur ya. Ya Gunung Guntur ya. Jadi pembahasannya juga cukup menarik di sana, dan tempatnya juga menurut gua cukup fun ya, enak di sana tuh. Alhamdulillah ya kita dapat kenalan tuh baik-baik semua ya Bang. Betul. Kita dapat kenalan, silaturahmi juga. Hubungan kita makin baik lah sama youtuber lain ya. Amin. Bang Guntur, Ya Bang. ini kan teman-teman Bang Guntur ini selain jadi kameramen, pokoknya kerja dia serabutan deh. Jadi kameramen iya, jadi mediator iya, gitu. Karena tim kita emang dikit, jadi harus bisa multifungsi nih. Tiba-tiba datang terus bilang mau ikut ya. Ada misi apa sih? Pengen apa sih? Kalau gue pengen tahu gitu, Lentera Malam itu gimana gitu. Kenapa channel segede itu, kenapa mau ngundang channel-channel baru gitu. Channel ya masih belajar berkembang lah ya Bang. Iya, kayak gimana sih kok bisa dia berkembang kayak gitu? Apa kita bisa gitu? Siapa tahu ada pelajaran juga yang bisa kita ambil Ya benar. dari Lentera Malam. Jadi ya kebetulan sih si Bang Adit, Bang Jamal sama Mbak April ini emang gak pelit ilmu sih Bang. Jadi Iya, kalau kita nanya benar-benar. apapun juga Mbak Adit pasti dijawab. Iya. Tapi hari ini kayaknya kita agak sedikit telat. Jadi kemungkinan bakalan diomelin sama Mbak April. Itu sebelum gua aktif di YouTube emang gua sibuk nulis ya. Jadi daya tampung otak gue ini kan nggak begitu banyak gitu. Jadi kalau setiap gue habis ketemu orang dapat masalah dapat apa, gue lampiasinnya tuh ke tulisan. Tapi emang gue niatin juga biar dibaca sama orang, biar bermanfaat juga. Nah ketemu sama Mbak April itu kalau nggak salah di Kaskus pertama kali. Di Kaskus itu juga dia ngechat, dia inbox ke cerita yang Gunung Guntur kalau nggak salah, dia inbox di situ. Emang boomingnya sih dari almarhum Pangi, dari cerita yang itu, dari cerita Gunung Guntur. Gua ketemu sama Lentera Malam, gua ketemu sama RJL 5, itu semua dari situ.
Itulah akhirnya kita gua berkembang ke Wattpad. Di Wattpad ada satu cerita yang mungkin belum tahu kapan selesainya. Ya kan, makanya buat teman-teman yang di Kaskus atau enggak di Wattpad yang sering nanyain kapan update lagi, ntar dulu ya, gue satu-satu pasti gue update, insya Allah gue juga update semua. Kayak enak soalnya kalau udah diuber-uber tuh rasanya kayak punya utang gimana gitu. Nah, penilaian gue sendiri buat si Lentera Malam sama kali kan, ini berarti udah yang ketiga kali ya Bang Jun? 3 kali. Ya 3 kali ya gue ya? 3 kali ya. 3 kali. Nah, awalnya itu kan kita pas pertama kali ketemu base campnya dia belum di situ ya Bang? Iya, belum di situ, yang masih di depan, di belakang rumah kosong itu kan? Iya, berarti masih sederhana. Sampai sekarang pun masih sederhana. Tapi emang orangnya pada humble. Nah terus awal ketemu dia sih gue dijemput tuh. Gue juga nggak nyangka banget gue bakal ketemu sama channel segede gitu. Nah dia kebetulan waktu itu pertama kali dia jemput gue ke rumah, pas depan rumah dia yang Bekasi. Kita ngobrol-ngobrol dulu baru akhirnya gue kesana, dan pulangnya pun juga diantar lagi sama mereka. Waktu itu kalau nggak salah sih emang lagi barengan sama narasumber dari mana? Bintaro. Nah teman-teman, jadi kita udah nyampe setelah perjalanan panjang dari Bekasi nih Bang. Akhirnya kita nyampe di daerah Rorotan ya Bang. Nah depan kita ini itu base camp mereka tuh Bang. Buat teman-teman langsung aja kita gerbek. Oke, ayo, let's go. Ininya berapa kapan terbentuknya? Assalamualaikum. Itu suara Mbak April. Oke. Ya siap. Teman-teman ini Mbak April, kita disambut sama Mbak April nih. Mana yang lainnya Bang? Mbak. Oh, siap. Yo. Hei. Sudah siap ya? Sudah ready. Nah, siapin. ini lagi pada ngopi ya Bang, ya. Aduh, sehat Bang. Mana kabarnya? Alhamdulillah. Bang Adit. Alhamdulillah. Ini lagi ngopi-ngopi aja Bang, nggak ada kegiatan kayaknya. Belum ada nih, karena mau syuting nih, nungguin Bang Jo datang ke Lentera Malam buat cerita lagi. Oke gitu. Nah teman-teman, jadi kan tadi gua dari awal dari Bekasi Bang, kita kan emang sengaja niat ngevlog mau kemari nih. Jadi kayaknya sebelum kita ngonten, gua mau ngobrol-ngobrol dulu sama tim Lentera Malam. Boleh banget Jo, boleh. Nah, kan ada beberapa teman-teman yang mungkin penasaran Bang. Gimana sih awalnya ketemu Bang Jo sama Lentera Malam? Oke, kalau untuk awal bertemu ya antara kita nih ya. Ini sebenarnya kita ada penghubungnya nih di bagian di LM itu bagian adminnya. Itu bagian yang suka ngontek-ngontek narsum dan cerita-cerita. Nah, biar lebih valid kita kasih aja orangnya untuk cerita. Dan ini ada Mbak April. Ada Mbak April ya? Iya. Bang Jo, jadi gini, pas awalnya tuh emang lagi nyari narsum kan. Nah, terus gue tuh nyari lewat Kaskus, iseng. Nah, pas di Kaskus gue banyak banget kan treat horor. Nah, terus gue nemu akun lo, gue baca cerita yang tentang Gunung Guntur. Iya, tentang Gunung Guntur ya. Awalnya itu gue nggak tahu kalau ternyata cerita itu udah dibawain sama
Bang Awe, lu udah pernah diundang sama Bang Awe, sama Awe ya kan. Pertama kali emang sama dia. Terus akhirnya gue minta kontak lu kan, terus gue hubungin lewat WhatsApp. Akhirnya gue tanya lu ada cerita lain nggak, gitu kan. Terus kata Bang Jo kan ada waktu itu kan Gunung Hejo. Gunung Hejo ya. Ya udah tuh akhirnya gue rekomendasiin ke tim, gue bilang sama tim gue gitu kan, dan tim gue setuju gitu. Dan dari situlah gue kenal lu gitu. Gitu, jadi teman-teman awal ketemu gue sama Lentera Malam ya kayak begitu. Emang gue kan suka mentok ya bang, maksudnya suka mentok karena banyak orang yang cerita tuh. Jadi kepala gue nih rasanya penuh, jadi gue lampiasinnya tuh ke tulisan bang. Jadi emang dengan niat tuh biar ada manfaatnya lah, gue nulis dikit gitu. Awalnya sih cuma begitu, nggak ada niat mau ke YouTube. Akhirnya ketemu. Ya, dan informasi sedikit, Lentera Malam itu sangat pilih-pilih untuk cerita nih, Bang Jo. Emang begitu bang? Betul banget. Jadi cerita yang udah kita undang narasumbernya udah pasti valid, ceritanya bagus. Dan Bang Jo ini salah satu cerita yang kita sukain. Makanya seperti April bilang tadi, kalau ada cerita bagus pasti April nginfoin sama gue sama Jamal. Dan setelah kita setuju, ceritanya oke, baru masuk deh di LE. Makanya ini berarti kalian yang belum nonton videonya Bang Jo di LM pertama kali ya, Gunung Hejo ya, kalian bisa mampir ke video Lentera Malam yang Gunung Hejo itu pertama kali Bang Jo cerita di Lentera Malam. Iya, gitu. Bener. Padahal waktu itu kalau nggak salah pas gue ketemu sama Mbak April itu posisinya gue mau pensiun bang. Gue mau pensiun main di, bukan main ya, maksudnya ngedalamin hal-hal kayak begini gitu. Soalnya kan satu karena gue trauma gitu kan. Oke, gue agak lama tuh waktu itu bales chatnya Mbak April itu. Iya benar. Jadi pas awal-awal itu Bang Jo tuh rada susah tuh balesnya gitu kan. Gue lagi sibuk nih mbak gitu kan. Yaudah, gue tipikal orang yang nggak nyerah gitu kan. Karena menurut gue ceritanya bagus dan menarik gitu kan. Dan tim gue tuh suka gitu kan. Akhirnya gimana pun caranya gue rayu-rayu, gue chat terus sampai gue telepon ya kan. Kapan nih bang ada waktunya? Kapan nih bang ada waktunya? Akhirnya Bang Jo mau dan luluh gitu. Iya benar. Nah terus satu hal yang bikin gue respect sama mereka sih teman-teman, kelihatannya sih emang sepele kayaknya ya. Nah waktu itu jadi ketika gue kenal, akhirnya kita janjian nih. Nah gue mikirnya itu gue bakal ketemu dia di pintu tol atau enggak dia ngasih server alamat gitu kan. Nah ini yang bikin gue respect, mereka datang ke rumah langsung loh. Jadi mereka langsung ngejemput gue, ngobrol sebentar. Posisinya itu kalau nggak salah nggak cuma gua doang ya bang? Iya, ada lagi Teh Nini. Iya Teh Nini itu mereka sampai segitunya gitu. Maksud gua emang kelihatannya halnya sepele, tapi buat gua sih wah itu wah banget. Itu makanya gua sih betah kalau gua harus main di sini berkali-kali itu betah. Ya. Dan cerita sedikit, jadi Bang Jo ini adalah salah satu narasumber di era Lentera Malam masih belum punya uang waktu itu Bang Jo. Jadi kita waktu itu emang konsepnya karena kita belum bisa ngasih apa-apa, dan alhamdulillah Bang Jo salah satu narasumber yang mau kita undang tanpa kita bayar. Jadi waktu itu emang kita belum punya rejeki sama sekali, dan ya itu adalah kita ngejemput itu salah satu fasilitas dari kita ya Mal ya. Karena kita ya selain kita emang masih struggling, dan juga kita ngejaga hubungan dekat kita sama narsum-narsum. Jadi kan kita pas di mobil kan bisa ngobrol-ngobrol kan. Ya, jadi sebelum syuting kita datang ngobrol bentar langsung syuting pulang gitu. Kalau kita jemput, kita ngobrol-ngobrol di mobil lebih dalam lagi sambil ya santai-santai lah, ngobrol-ngobrol panjang. Jadi pas lagi kita shoot udah luluh lah, kita udah cair lah suasana, nggak kaku lagi pokoknya. Makanya ya itu awal-awal Bang Jo itu era awal-awal Lentera Malam masih merintis lah awal-awalnya ya, karena kita dulu ya kita sistemnya gitu, kita jemput narsum gitu. Dan itu juga bukan jemput doang ya, dianterin pulang lagi loh. Waktu itu kalau nggak salah subuh, gue dianterin pulang tuh subuh. Ya berapa nih? Jadi intinya emang pas pertama awal chatan sama Bang Jo pun ya gue ngebilangin gitu, LM antar jemput gitu kan, kita belum bisa ngasih apa-apa gitu, tapi kalau masalah kopi dan segala macam ada lah insya Allah di sini kita jamu gitu. Iya benar. Terus kapan sih terbentuknya Lentera Malam itu? Oke, Jamal cerita. Oke, ini untuk pertama kali terbentuknya Lentera Malam itu bulan April ya cuy ya. Bulan April, jadi pada saat itu gue tuh ada kepengenan mau bikin podcast nih. Nah, terus gue inget-inget temen gue siapa nih bisa bantu atau bisa jalanin lah berdua.
Nah gue inget teman kampus gue Adit. Nah gue hubungin lah Adit, cu lu tahu podcast gak? Tahu. Ngobrol-ngobrol, nah ternyata dia mau pengen bangun YouTube. Oke, akhirnya kita janjian ya cuy ya di Kelapa Gading. Kita janjian di Kelapa Gading di Kopi Joni, dan pada saat itu juga lagi masa pandemi nih bang. PSBB ya. Dan itu kita kan nggak boleh apa ya namanya makan atau minum di tempat kan. Dan di situ juga karena pandemi tersebut, menurut gue ini alasan juga karena pandemi tersebut LM terbentuk, karena gua sama Adit tuh kena kayak apa ya cuy ya namanya imbasnya lah. Adit usahanya jadi turun, gue juga kerjaannya juga jadi turun, kebetulan gue juga sales. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol sekalian nostalgia atau reuni tuh, karena kan gue sama Adit satu kampus dulu. Habis dari situ udah kita kita matengin konsep. Nah, habis itu langsung 2 minggu tuh jalan tuh. 2 minggu ya cuy ya. 2 minggu langsung setelah itu kita langsung syuting udah dengan alat apa adanya. Nah, kalau untuk alat Adit bisa jelasin nih. Iya. Nah, ini bisa disimak juga nih buat teman-teman penonton perjalanan waktu yang baru pengen merintis YouTube juga nih Bang Jo. Iya. Jadi untuk awal-awal usahain pakai alat yang ada. Nah, kita salah satunya contohnya ya gua sama Jamal. Dulu gua sama Jamal bener-bener pakai alat seadanya. Cuman kita dulu agak modal dikit tuh beli mic. Mic harga 113.000 ya. Masih inget banget tuh harganya. 113.000. Mic-nya kita beli 2 dan ya modal awal kita cuman itu aja sebenarnya. Untuk kamera untungnya gua dari zaman kuliah udah ada kamera dari tahun jebot lah, ibaratnya kamera lawas lah. Dan masih bisa dipakai, dan sampai sekarang pun LM masih pakai kamera itu juga untuk second kamera LM. Jadi kamera itu sangat penuh sejarah lah dari awal-awal itu. Dan ya pesan bisa diambil sama teman-teman perjalanan waktu ya, kalau untuk bangun YouTube untuk awal pakai yang ada dulu. Yang penting kuncinya cuma satu nih, kayak gue sama Jamal udah konsisten dari awal, konsisten nggak putus-putus bikin video, jalanin aja terus. Walaupun kadang-kadang kalau di awal-awal tuh pasti ada momen-momen ketika kita ngedrop lah. Pasti tuh kalau kalian baru ngeritis pasti pernah ngalamin juga tuh kayak gitu sih. Ngedrop, nge-clash mungkin ya bang. Iya. Jadi teman-teman tuh pesan dari Bang Adit, Bang Jamal, yang penting tuh dimulai dulu aja. Iya benar. Masalah alat ntar bisa nyusul kok, kalau emang rezeki pasti nambah. Pelan-pelan lah membanginnya. Personilnya berapa orang sih? Oke, untuk personil awal ini kita bertiga nih. Ada satu lagi yang dari dulu tuh ikut kita, namanya Tayan, itu editor kita. Itu dari awal juga dia ikut kita. Nah, seiring berjalannya waktu kan gue punya pacar nih, kan April. Nah, akhirnya di episode berapa ya cuy ya? April ini gue undang buat jadi narasumber LM, ya kan? Akhirnya udah syuting. Nah, gue sama Adit tuh kepikiran kayaknya kita dari kemarin kan narasumber itu teman-teman doang nih, teman-teman sekitar lah. Gimana kalau kita ngambil narasumber dari luar juga nih? Nah, akhirnya karena gue sama Adit ibaratnya fokus ngembangin ya cuy ya. April untuk difokusin buat jadi nyari narasumber atau admin di Lentera Malam lah. Kira-kira gitu. Jadi sekarang personil kita masih berempat. Dan itu udah berjalan kira-kira udah hampir setahun kalau untuk personil berempat. Dan info sedikit, itu IG Lentera Malam adminnya Mbak April ya, jangan panggil Bang ya. Oh, banyak yang manggil Bang. Banyak yang manggil Bang. Itu adminnya Mbak April. Jadi kalian kalau cecetan di DM IG pasti DM cecetannya sama si Mbak April ini gitu. Nah, terus itu tolong diinget tuh, Mbak April udah punya pacar ya. Jadi jangan dimodusin. Ya kan, ini pacarnya loh Bang Jamal loh. Gue sih santuy sih. Karena memang harus sudah siap lah seperti itu. Bener. Tapi Aprilnya kayaknya nggak siap ini. Kalau ada apa-apa gue digodain. Nah, terus teman-teman tadi kan di depan udah jamnya gue pecahin. Nah, teman-teman tadi kan di depan juga udah gue jelasin awal ketemu sama Mbak April sama tim Lentera Malam.
itu nggak di sini. Jadi ini tuh base camp baru ya bang, bener kan? Base camp baru Lentera Malam. Nah, coba gue minta dijelasin sedikit kok bang, dong bang, gimana sih ceritanya sampai lo bisa pindah kemari? Oke, jadi kita syuting waktu itu sama Bang Jo itu di studio lama Lentera Malam. Nah sekarang ini kita di studio barunya. Jadi sebenarnya kita itu sebenarnya udah cocok banget sama studio kita yang lama. Udah suka banget sama tempatnya karena tanpa kita setup apapun udah jadi tuh tempat horor. Iya benar. Karena kita syuting itu di gudang bekas rumah kosong, makanya itu tempatnya horornya dapat banget. Nah akhirnya ada satu kendala lah, ibaratnya tempat itu sebenarnya bukan milik kita. Kita nggak punya tempat itu tempat orang lain yang kita numpang untuk syuting. Dan suatu momen rumah yang kosong itu udah laku di tangan orang. Mau nggak mau akhirnya gua Jamal muter otak tuh. Muter otak untuk cari tempat lain buat kita tetap jalan Lentera Malam supaya nggak stop nih. Gara-gara kehilangan tempat kita stop. Dan akhirnya ya kita putusin, kita cari tuh hampir sebulan lebih ya. Nyari karena kita nyari yang murah. Jadinya agak lamaan jadinya. Yang murah kita cari yang murah dan sesuai spek sama kita lah, yang ibaratnya kita bisa panjang nih di sini. Dan akhirnya dapatlah tempat ini. Dan alhamdulillah kita dapat tempat yang murah. Suasananya juga enak, sepi, dan ya pokoknya ya sesuai keinginan kita lah. Dan nanti mungkin Bang Jo akan cerita sedikit tentang rumah ini. Nah ini nanti ada sesi horornya ya kita ya. Benar. Jadi teman-teman, kurang lebihnya awal pertemuan gue sama tim Lentera Malam ya seperti itu. Nah jadi penilaian gue buat mereka itu baik. Itu penilaian gue pribadi ya, mereka itu baik, mereka itu humble. Ya walaupun Mbak Aprilnya agak sedikit neken ya teman-teman ya. Kalau dia lagi pengen cerita itu, aduh ribetnya tahu sendiri kalau perempuan deh gitu bang, ya kan. Tapi mereka humble. Apapun yang gua mau tanya, pasti mereka jawab. Mereka nggak pelit sama ilmu, dan gue suka. Karena memang dari dulu tuh mungkin karena gua sama Adit itu awal mulanya tuh dari anak nongkrong lah. Jadi kita tuh tahu nge-treat orang baru itu dengan seperti teman lah gitu. Langsung kita anggap sebagai teman kita sendiri lah gitu. Iya. Ibaratnya seperti itulah. Mungkin dari situ lah. Karena kita udah bisa nongkrong sih, emang kita anak nongkrong semua kan. Iya, benar. Nongkrong di trotoar, sebat, ngopi granita, Iya. itu kita. Penter ini doang ngomel-ngomel. Dan itu sampai sekarang kita jalanin. Dalam arti walaupun kita sekarang udah nggak antar jemput, tapi ketika narasumber kesini, dia mau ngobrol sampai kapanpun kita bakal temenin. Itu temenin ya. Ya betul. Nah, terus itu dong bang, keluh kesahnya bang. Dan ada sedikit tambahan, dan itu kita juga sama narsum, bahkan dari narsum pertama kita sampai sekarang ya tetap begitu ya, kita jaga hubungannya karena kita sangat berterima kasih sama kayak orang-orang kayak Bang Jo, narasumber-narasumber yang lainnya, karena ya tanpa mereka ya LM nggak bakal jadi apa-apa. Karena kan berkat cerita dari narasumber, dari cerita yang ngirim cerita, LM bisa sampai di titik ini. Makanya kita sangat banget menghargai narasumber yang hadir ke sini. Ya udah kita anggap sebagai keluarga kita dan ya teman dekat kita sendiri lah. Makanya kita kalau kemana-mana, maka kita kalau ada narasumber datang ya senang aja, kita bakal ngobrol abis-abisan lah gitu ya. Itu bukan kita bukan orang tertutup, kita terbuka, ngobrol apa aja, hajar. Bahkan ada beberapa juga narsum yang misalkan pulang ke malaman gini, ya kita terbuka banget itu buat kayak misalkan mau nginep, ayo silakan ayo kita nginep. Ya. Nah jadi teman-teman tuh bisa dengar sendiri kan. Kenapa gue bisa bilang mereka tuh humble ya, kayak ya karena begini, apa yang lo lihat itu mereka tuh open. Hele. Nah bang, pertanyaan selanjutnya nih, gue mau tahu nih buat channel sebesar Lentera Malam, keluh kesahnya ada nggak sih bang ketika lo dapet narasumber, atau nggak lo kesusahan cari narasumber? Kalau keluh kesah itu kebanyakan kayaknya dari April ya. Dari Mbak April. Kayaknya karena jujur gue sama Adit tuh apa ya, selalu ada target nih buat April, buat jadi yang iya, ditekan Mbak April ya. ditekan April. Keluh kesahnya tuh lebih ke arah banyak orang nih yang punya cerita, tapi banyak orang juga yang kurang bagus dalam penyampaian storytellingnya, kayak gitu. Jadi kadang ya gue rada ribet gitu lah buat ngefilternya tuh mana yang bagus, mana yang kurang gitu kan. Kayak gitu sih. Terus kayak buat cerita-cerita ya paling kayak dari Twitter, dari FB segala macam itu gue pasti adalah sosmed gitu yang memang buat gue nyari-nyari gitu kan.
Karena kan tahu sendiri perempuan kalau udah stalking udah paling pinter gitu kan. benar. Jadi emang tugas gue di situ. Jadi kayak cerita horor pun gue cari tahu dulu siapa penulisnya, karena gue nggak mau LM ke depannya itu jadi trouble gitu kan. Sometimes ceritanya belum izin ke pemiliknya udah dibawain aja gitu kan. Gue nggak mau ada hubungan yang kayak gitu. Iya benar. Tuh. Nah, keluh kesah yang lainnya mungkin Bang Jamal, Bang Adit. Kalau kesah dari gue sih, ini gue masih pikirin, mungkin Adit. Iya, siap. Kalau selama ini sih gue jalanin happy aja ya, karena ini bener-bener LM ini gue jalanin bener-bener keluar dari pekerjaan gue yang dulu Jo. Jadi ibaratnya di LM itu kerja kayak main tapi serius. Makanya gue ngerasain di LM itu ya happy aja, suasana baru, walaupun kita happy karena menekan April. Dan Tayen dong. Dan Tayen editor kita, dan nanti bakal ngeliat editor kita. Jadi di sini yang rodanya ini yang paling kuatnya itu ya di April sama di editor kita. Kita sama Jamal cuman inilah menyupport ya, menyupport mereka berdua, karena ya ya karena emang ya kita nggak bisa pungkirin, emang ya ujung tombak kita di April sebagai pencari narasumber dan cerita-cerita, dan editor kita si Tayen untuk ngedit video di Lentera Malam gitu. Dan apalagi udah cukup sih gitu aja. Pecahin dulu aja jamnya, pecahin. Iya, intinya gue sama Tayen dipecut. Jadi kayak kuda ya berarti ya. Jadi gue sama Adit itu tukang pecut ya. Terus kan gue sebagai konten kreator pemula nih Bang. Ya kan. Mungkin banyak juga yang nonton mau jadi konten kreator juga nih Bang. Pesan-pesannya dong Bang. Sebenarnya ini udah disinggung tadi di awal. Sebenarnya paling utama itu konsisten Bang. Konsisten. Biarpun lu kayak jualan aja. View lo lagi turun, jualan lo lagi turun, udah hajar aja terus, konsisten aja. Karena dengan konsisten itu kita percaya semakin lama semakin berkembang, semakin lama semakin belajar semuanya ya kan. Terus untuk drop udah pasti ada drop. Nah untungnya gue sama Adit kan ini berdua ya. Jadi ketika Adit drop atau gue drop ini kita bisa saling mengingatkan. Elah cuy, Ya benar. jangan nyerah gini aja. Udah anggap aja kita main aja dulu deh. Main tapi serius kan yang tadi Adit singgung. Kalau dari gue sih kayak gitu. Mungkin Adit ada tambahan. Siap. Oke, jadi gue mau cerita sedikit lah ya untuk awal-awal LM nih Jo. Mungkin awal-awal LM tuh sama kayak yang dialami sama konten kreator pada awalnya. Ini gue ngomong dengan kapasitas gue bukan YouTuber besar ya. Kita masih berkembang, masih berjalan ya. Kita masih belajar juga. Ya beruntung aja kita udah sampai di titik ini karena ya berkat Bang Jo dan narasumber yang lainnya gitu. Dan gue mau share sedikit aja tentang ya tadi Jamal bilang konsisten, bener, sama peralatan yang tadi di awal udah gue bahas tuh, kayak peralatan pakai adanya dulu. Dan sama buat kalian yang kerjanya tim ya, tim kayak gue, Jamal, April dan editor gue, itu sangat riskan banget nih Jo buat pecah. Iya benar. Sangat berpotensi banget buat pecah. Makanya dari awal tuh kita harus, ini kita sharing-sharing aja ya, bukan menggurui ya. Kita sharing-sharing aja. Jadi untuk awal-awal kita harus punya tim yang satu visi sebenarnya. Satu visi. Jadi kalau dari awal kita udah nggak satu visi, itu ujung-ujungnya bakal pecah. Nah itu dia, itu momen itu pasti dialamin semua orang yang bikin tim. Apalagi dulu LM awal-awal itu kan kita bareng sama, dulu kita cerita aja ya, ada LM, ada Samawe ya, ada Rekamedia, ada Algoritma Alam tuh awal-awal angkatan kita ya. Kita itu Kembara Sunyi ya, kita itu channel paling drop. Wah itu gua sama Jamal tuh pusing banget, kenapa ya LM nggak bisa naik-naik gitu. Jadi yang lainnya udah ratusan ribu segala macem, kita masih belum 1000-an 2000-an aja susah banget dapetnya Jo. Ibaratnya ya banyak lah dialamin sama kreator-kreator baru lah. Nah itu momen drop kita, dan ya untungnya gua sama Jamal saling mengingatkan. Dan buat tips buat yang tim-tim itu, yang timnya itu harus satu visi. Ketika lagi drop semua itu nanti bisa jadi berantakan Jo. Apalagi kalau udah menyangkut masalah uang. Masalah uang ya, iya benar lah. Nah buat kalian yang bikin YouTube dengan tim ya, beberapa tim gitu, ini masalah uang itu sangat krusial. Nah maka dari itu gue share dikit ya cerita awal-awal LM ya. Ini mungkin agak menyimpang dari teman-teman yang lain, karena gue sempat juga dengar cerita dari YouTuber lain. Mereka tuh rata-rata ngomongin uang tuh belakangan lah.
Iya. Nah, gue sama Jamal, uniknya hari pertama gue ketemu sama Jamal itu udah ngomonginnya uang. Ketika di Kopi Joni itu, karena gue dulu pernah usaha lah sama temen, akhirnya berantakan karena uang dan gue nggak mau kejadian kayak gitu. Akhirnya udah dari awal gue sama Jamal ngomongin masalah uang dan itu harus dibagi dengan baik lah, adil dan gimana caranya kita tetap uang, LM-nya jalan terus dan ya itu dia. Masalah uang adalah itu pembunuh utama tim konten kreator gitulah. Bagi yang bikinnya bareng-bareng ya, rame-rame ya. Kalau untuk sendirian sih mungkin nggak ada masalah di situ ya, karena single fighter kan. Itu paling kalau untuk masalah tim sih kayak gitu sih. Harus satu visi semuanya, jelas dari awal. Wah udah beres dah, jalan lancar gitu. Gue buka-bukaan aja sama Jamal nggak terlalu sering buat konflik tuh nggak pernah, hampir jarang banget buat konflik lah. Untuk yang paling kita ribut itu cuma masalah thumbnail, judul ya. Karena Itu kan makanya kan perbedaan itu ya karena kita satu visi ya udah itu untuk LM. Iya benar. Ya kan? karena sama-sama kayak bagusan ini deh. Iya. Iya. Karena thumbnail dan judul itu nomor 1 di YouTube. Maaf. Mbak April mungkin mau ditambahin Mbak April? Ada Iya. tambahan? Kamu ada tambahan nggak? Pesan-pesan Kamu kan yang apa namanya Yang jadi kudanya. ujung tombak. Ya kalau dari gue sih, ya awalnya gue nggak nyangka sih jadi tim di LM karena awalnya itu kayak cuman sering ikut Jamal gitu kan, terus sempat diundang juga di LM awal-awal buat jadi narsum kan. Terus pas itu si Jamal lagi drop gitu kan, gue mikir jadi pacarnya dia gimana nih biar pacar gue semangat lagi gitu kan. Terus gue ngomong lah sama Bang Adit gitu, Bang gue join ya di LM gitu kan. Boleh nggak Bang gitu? Ya udah Pril gitu kan. Tapi LM belum ada duitnya ya gitu kan. Dan gue di situ juga mikir ya gue cuman pengen support pacar gue doang gitu, nggak ada niat pengen nyari duit gitu. Karena posisinya juga di situ lagi kerja juga gitu. Ya intinya sih kalau misalnya mau bangun tim YouTube gitu, usahain orang-orangnya tuh yang nggak money oriented gitu. Dalam artian boleh kita mikir ada uangnya gitu kan, tapi itu harus distrukturin dulu gitu, uangnya dipeta-petain dulu lah gitu. Dan lebih penting tuh buat tim, maksudnya persatuan tim daripada yang lain sih kalau menurut gue gitu. Jadi sebenarnya intinya tuh semua tuh dari awal keterbukaan. Dan gue pun gue sama Adit tuh terbuka nih sama sama si April dari awal tuh. April ini awalnya LM belum ada duitnya nih, belum bisa digaji atau segala macam. Tapi kita bakal berkembang bersama kok. Nanti kalau udah berkembang bersama, ya insya Allah ya seperti sekarang lah udah. Iya benar. Seperti gitu sih. Keterbukaan sih Bang. Keterbukaan. Siap. Iya intinya saling percaya juga sama tim. Iya. Karena itu penting. Benar itu penting. Oke jadi teman-teman itu sedikit penyemangat buat para konten kreator yang baru mau mulai gitu kan. Jadi ketika lo udah memutuskan sesuatu, ya lo harus siap sama konsekuensi. Dan apabila lo banyak orang, banyak kepala itu kan sangat susah untuk menyatukan banyak kepala jadi satu tujuan gitu. Nah, lo harus ingat tujuan lo gimana. Gitu kan? Mau siapapun dia, tapi kalau tujuannya sama ya kenapa enggak? Dan jangan lupa jaga komunikasi. Betul. Karena ada masalah apapun kalau kita diam nggak bakal selesai. Kita harus selesai dengan cara berkomunikasi. Dan jangan selesaiin masalah dari chat. Iya. Oh jangan selesai masalah. Iya, kalau dari ada chat. tim kita harus ngumpul bareng, bahas bareng-bareng gitu. Iya, Dan kalau tiap bulan tuh harus ada evaluasi tuh. Tim wajib banget evaluasi kinerja lah dari tim kita sendiri. Misalnya editor ada kesusahan apa nih, kita pecahin bareng-bareng. Masalah apa, bagian April admin ada masalah apa nih, susahnya di mana, kita pecahin bareng-bareng masalah yang ada. Jadi kedepannya kita bisa lebih lancar, lebih baik lagi, berkembang lagi gitu terus jadinya. Amin, siap. Nah itu dia, makanya gue bilang kan tim Lentera Malam itu nggak pelit ilmu. Makanya lihat hari ini dia udah nge-share semua ilmu yang udah dia tahu. Nah feedbacknya dari kita, dari gua ataupun dari yang nonton video ini, kita sama-sama doain biar tahun ini Lentera Malam bisa nyampe ke 1 juta subscriber. Amin. Nah teman-teman, ini kan dari tadi sih ada sesuatu yang ngeganjel nih. Gue mau nanya nih bang. Pertama kali gue datang ke Lentera Malam, itu kan kita podcast di tempat yang lumayan ada begituannya ya bang. Iya. Ya soalnya kan ada beberapa kali interaksi dari mereka.
Nah kalau tempat baru ini gimana bang? Kira-kira ada nggak gangguan-gangguan apa gimana? Pasti ada ya, karena kita kan ini konten kreator horor ya. Jadi kita nggak mungkin bisa jauh dari hal-hal yang seperti itu. Nah, tempat ini ada beberapa cerita yang menurut gue ini serem banget sih. Cuman kita bikin di video berikutnya kali ya, di part berikutnya kali ya. Boleh tuh bang, siap. Jadi kita bahas di part berikutnya Bang Jo nih. Iya. Jadi abis ini kalian mampir ke video berikutnya yang beramalan Lentera Malam. Kita bakal ceritain hal-hal mistis yang ada di tempat ini dan mungkin room tour kali ya. Boleh tuh bang, kita room tour. Kita room tour, kita lihat di mana-mana yang ada spot-spot angkernya Iya, itu. Siap. Ya udah, jadi kalian stay terus di perjalanan waktu, jangan kemana-mana. Kita bakal room tour. Nah teman-teman, karena berhubung gue juga harus bikin konten sama Bang Adit, jadi mungkin video ini kita tutup sampai di sini dulu aja. Dan jangan lupa ntar saksikan di video selanjutnya, kita bakal room tour dan ngeliat spot-spot angker yang ada di basecamp channel Lentera Malam ya bang. Siap. Oke, jadi gua dan Bang Jun dari channel Perjalanan Waktu dan Kita dari Lentera Malam kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.